Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Nah, video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang 5 gangguan menstruasi. Buat kalian yang belum nonton sesi video aku yang pertama, yang ini, jangan lupa kalian nonton dulu ya, baru kalian lanjut ke video aku yang ini. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Oke, jadi yang pertama yaitu ada metrorragia. Apa sih itu metrorragia? Metrorragia ini biasa disebut dengan pendarahan disfungsional uterus. Jadi metrorragia adalah pendarahan di luar siklus menstruasi dan pendarahan yang tidak teratur. Nah, gambaran dari metrorragia itu seperti apa sih? Seperti jumlah darahnya itu kurang atau lebih dari normal, dan interval waktu siklus menstruasinya itu biasanya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Nah, kenapa sih bisa terjadi metrorragia? Jadi metrorragia ini bisa terjadi karena 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor kehamilan, yang kedua yaitu ada faktor bukan karena kehamilan. Faktor kehamilan itu banyak sekali ya, contohnya kayak ada abortus, kemudian ada KET atau kehamilan ektopik. Nah, untuk yang bukan karena kehamilan seperti ada tumor, kanker serviks, dan masih banyak lagi. Penyebab paling sering terjadi metrorragia ini biasanya disebabkan oleh stres, kadar tiroid rendah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada PMS. PMS yaitu gejala ketidaknyamanan yang dialami oleh seorang wanita menjelang menstruasi atau pada saat hari pertama menstruasi. Nah, PMS juga biasa disebut dengan sindrom Prahed. Kenapa disebut dengan sindrom Prahed? Karena biasanya PMS ini terjadi pada saat kurang dari 7 sampai 10 hari menjelang menstruasi. Contoh dari PMS itu seperti munculnya jerawat, nyeri punggung, mood swing atau gangguan emosional, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa sih bisa terjadi PMS atau premenstrual syndrome ini? Yaitu karena adanya ketidakseimbangan hormon. Ada 2 hormon, yaitu ada hormon estrogen dan progesteron. Jadi kedua hormon ini benar-benar berada pada titik terendah pada saat menstruasi. Yang ketiga yaitu ada mastodinia atau biasa disebut dengan mastalgia. Di mastodinia itu adalah rasa tidak nyaman pada payudara. Contohnya seperti payudara itu terasa tajam atau payudara itu terasa tumpul, kemudian payudara terasa bengkak, dan masih banyak lagi. Nah, mastodinia itu bisa terjadi karena 2 faktor, yaitu ada faktor hormonal dan faktor non-hormonal. Kalau faktor hormonal itu biasanya berkaitan dengan siklus menstruasi. Nah, kalau faktor non-hormonal itu biasanya terjadi karena tidak ada hubungannya dengan siklus menstruasi. Yang keempat yaitu ada Mittelmers. Jadi Mittelmers adalah rasa sakit atau nyeri pada saat ovulasi. Nah, Mittelmers ini terjadi pada saat 14 hari sebelum menstruasi. Untuk lokasinya biasanya itu pada bagian perut bagian bawah, bisa di kanan dan di kiri. Jadi Mittelmers itu terjadi karena pecahnya follicle de Graaff. Kelima atau yang terakhir yaitu dysmenorrhea. Apa sih itu dysmenorrhea? Jadi dysmenorrhea itu adalah nyeri pada saat menstruasi. Nah, dysmenorrhea itu biasanya nyeri atau kram perut bagian bawah. Ada 2 faktor kenapa bisa terjadi dysmenorrhea. Yang pertama yaitu lepasnya dinding rahim. Jadi dinding rahim itu ada 3 lapisan, ada endometrium, myometrium, dan peritoneum. Jadi lapisan paling dalam atau endometrium ini menebal sehingga meluruh sehingga terjadilah menstruasi. Faktor yang kedua yaitu ada gangguan ketidakseimbangan hormon dan gangguan emosional. Nah, mungkin sekian video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa buat like, subscribe, komen, like, and share supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.